Selamat pagi Mas Tian. Oke, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol sama kita teman-teman Asia untuk berbagi apa ya istilahnya, gimana sih caranya menjalankan bisnis dari Mas Tian. Dan pertama-tama kenalin, nama aku Rizky dan ini teman aku Feni. Oke, langsung saja kita mulai biar nggak lama-lama ya. Oke, yang pertama, gimana sih awal mula Kak Tian tuh memulai bisnis ini, dan bisnisnya tuh seperti apa sih kira-kira yang dijalankan sama Mas Tian? Bagaimana memulai ya? Ya. Bagaimana memulai, sebenarnya aku mulai bisnis ini dari tahun 2013. Untuk kapannya itu 2013, lalu bagaimana memulai itu bermula dari aku dulu awalnya pemain band di Kota Malang. Main band event-event seperti itu. Lalu aku melihat ada sebuah peluang di bidang persewaan sound system, karena pada saat itu, saat aku bermain band, bermain event, aku menghadapi vendor-vendor Malang yang saat itu sepertinya kurang bersahabat dengan para pemain band. Maksudnya ya mungkin kebetulan vendor, mungkin nggak semua vendor ya, cuman ada beberapa vendor yang sering aku gunakan untuk saat aku event, mereka kurang bersahabat. Kurang bersahabatnya mungkin dari cara komunikasi, dari cara memenuhi kebutuhan kami sebagai pemain band. Lalu berawal dari situ, aku melihat peluang di bisnis sound system ini, yaitu aku ingin memiliki bisnis sound system yang memiliki selain sumber daya peralatan yang bagus, dan aku juga ingin memiliki sumber daya manusia yang bagus juga. Jadi SDA-nya bagus dan SDM-nya bagus juga. Jadi bagus itu dalam artian dari segi komunikasi, dari segi bagaimana untuk melayani pemain band itu supaya saat event itu berjalan, semuanya berjalan dengan baik. Oke, selama Kak Tian tuh kan hitungannya udah cukup lama lah ya ada di bisnis ini. Nah, kira-kira tuh tantangan terbesar yang Kak Tian hadapi selama menjalankan bisnis itu tuh kayak gimana? Tantangan terbesar tuh sebenarnya, kalau bagi orang-orang lain mungkin menganggap tantangan terbesar itu adalah kompetitor ya. Tapi kalau dari saya, kompetitor itu sebetulnya bukan tantangan, karena kompetitor lebih ke bagaimana kita untuk sukses bersama seperti itu. Kalau dari segi tantangan tuh lebih ke bagaimana saya menyediakan sumber daya manusianya, karena Kota Malang terkenal dengan kota pendidikan di mana rata-rata mahasiswanya juga banyak, dan awalnya yang ikut bekerjasama dengan saya itu rata-rata mahasiswa. Jadi saya harus terus meregenerasi orang-orang yang ikut bekerja dengan saya, karena kalau mahasiswa kan rata-rata dari luar kota. Jadi saat mereka sudah lulus, akhirnya mereka kembali ke kota mereka masing-masing. Lalu tantangan terbesar saya adalah meregenerasi mereka. Jadi tantangan terbesar itu di sumber daya manusianya. Bagaimana sih caranya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan? Nah, menarik dan mempertahankan pelanggan, karena bisnis saya ini dalam bidang jasa ya. Jadi dalam bidang jasa, jadi saya kembali ke motivasi awal saya, bagaimana saya mendirikan bisnis ini, yaitu saya ingin memiliki SDM yang memiliki komunikasi yang baik dengan customer, dengan orang-orang yang sudah langganan dengan saya. Jadi cara untuk menarik mereka adalah saya berusaha memberikan servis atau pelayanan yang terbaik di setiap event-event yang dikerjakan kepada tim saya. Jadi saya memberikan servis yang maksimal, komunikasi yang baik, dan setiap kebutuhan mereka saya penuhi, terutama itu beban yang lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi sekali lagi, kalau urusan masalah harga, masalah biaya itu sebenarnya tergantung target pasar kita, target pasar usaha tersebut. Ketika target pasarnya mahasiswa, yang dimana biasanya mereka terbatas dengan budget, jadi tim kami juga menyesuaikan dengan alat-alat yang kami keluarkan, tetapi tetap dengan prinsip komunikasi yang baik dan pelayanan yang terbaik bagi customer. Terus nih, kan di bidang jasa sound system, rental sound system itu tuh banyak banget ya pesaing Mas. Nah, caranya biar kita tuh bisa menghadapi pesaing-pesaing yang seperti itu gimana nih? Oke.
dulu awal-awal saya mendirikan bisnis ini, saya melihat pesaing itu sebagai sebuah wah pesaing nih, jadi saya harus berlomba-lomba. Tapi untuk mencapai ke titik ini, saya melihat pesaing itu sebagai rekan. Karena potensi di Kota Malang untuk event, untuk acara-acara itu sangat-sangat besar sekali. Di mana Malang adalah kota wisata, kota mahasiswa juga, di mana pasti banyak event-event yang diselenggarakan, dan Malang itu besar, luas. Jadi saya melihat kompetitor, melihat pesaing itu sebagai sebuah rekan. Jadi dan ini yang menariknya di Kota Malang itu, untuk bisnis sound system ini kami memiliki komunitas di mana kami bersaing dengan sehat, bersaing dengan kalau masalah harga itu pasti berbanding lurus dengan kualitas. Jadi ketika sebuah rental tersebut memiliki barang yang branded yang mahal, itu harus diimbangi dengan harga sewa yang sesuai. Dan juga ketika rental itu mungkin masih awal-awal dengan barang-barang yang belum terlalu branded seperti itu mereka juga akan menyesuaikan dengan harga-harga mereka. Jadi kita sebagai sesama bisnismen, terutama di bidang sound system ini di Kota Malang, kita itu rekan semuanya. Sebagian besar kita itu rekan. Jadi saya menganggap pesaing atau kompetitor itu sebagai rekan, dan akhirnya kita bisa berjalan bersama-sama. Bisa share ke teman-teman Asia yang mau memulai bisnis, gimana sih tips atau kiat-kiat untuk sukses dalam berkarir? Sebenarnya kiat untuk sukses itu adalah berani mencoba dan berani, artinya melangkah dulu aja. Kalau teman-teman punya bisnis plan, punya rencana, punya apa, semua itu akan omong kosong ketika teman-teman nggak mau melangkah. Jadi tapi prinsipnya gini, pahami hulu sampai hilir. Jadi pahami awal sampai akhir itu seperti apa, dari awal produksi atau awal kalau saya kan di bidang jasa, jadi mengerti betul sistem dan akhirnya sampai ke end user itu seperti apa. Lalu masalah profit itu belakangan. Jadi yang penting pahami hulu sampai hilir, masalah profit itu pasti mengikuti. Intinya melangkah dulu aja. Thank you banget Kak Tian karena udah mau sharing nih ya tentang kiat-kiat gimana nih yang teman-teman Asia pengen mulai bisnis tapi bingung, kita bisa banget contoh Kak Tian nih. Dan terima kasih teman-teman karena sudah nonton, dan sampai jumpa lain waktu, bye-bye.